Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertemuan 4 kita. Kita langsung saja masuk ke dalam materi. Untuk hari ini materinya mudah, ya. Oke, di sini sudah saya siapkan ada dua buah label, ya. Yang pertama bertuliskan selamat datang di Unama. Oke, tentu saja masih ingat ya cara menambahkannya. Cari toolbox, cari label, kemudian letakkan di form, kemudian untuk merubah teksnya klik labelnya, kemudian cari di bagian properties, ya, itu di bagian teks. Nah, Anda bisa rubah teksnya di sana. Oke, di sini ada dua buah label dengan teks yang berbeda. Oke, yang pertama di label ini kita akan buat dia akan berkedip, ya. Jadi ketika dijalankan selamat datang di Unama, ini akan berkedip. Ya, berkedip berarti terlihat, tidak terlihat, terlihat dan tidak terlihat, terlihat dan tidak terlihat. Seterusnya seperti itu. Jadi seolah-olah dia berkedip. Oke, untuk saat ini contoh saya jalankan terlebih dahulu. Oke, untuk saat ini belum terlihat berkedip ya. Ya, tulisannya masih tetap tampil terus, ya, tidak ada berkedip. Oke, nah sekarang saya akan kenalkan dulu di bagian properties nih. Untuk label 1, nih ya, label 1 di bagian properties kita bisa merubah dia bisa terlihat atau tidak itu di bagian visible. Ya. Oke, di sini visible-nya true berarti dia terlihat. Ya. Visible true berarti dia terlihat. Kalau saya ubah menjadi false berarti dia tidak terlihat. Nah, sekarang kenapa masih bisa terlihat? Kita coba jalankan dulu. Oke, ini hasilnya label yang bertuliskan selamat datang di Unama tidak terlihat ya. Oke, karena tadi propertiesnya untuk visible-nya saya ubah menjadi false. Nah, jadi kalau didesain dia tetap akan tampil walaupun nilainya false. Tapi ketika saya jalankan tentu saja dia akan tidak tampil. Oke, nah sekarang kita akan memanfaatkan visible ini. Nih ya, memanfaatkan nilai visible ini. Jadi kita ubah dia terlihat, tidak terlihat, terlihat dan tidak terlihat. Oke, nah sekarang saya akan ubah dulu menjadi true. Oke, jadi ketika dijalankan awalnya adalah terlihat ya. Oke, nah sekarang sebelumnya saya kenalkan lagi salah satu komponen yang nanti kita gunakan yaitu timer, ya. Timer digunakan untuk mengontrol waktu. Nah, dan perintah di dalamnya akan terbaca terus-menerus. Akan terbaca terus-menerus secara berulang. Ya, jadi nanti kita akan memanfaatkan timer ini untuk membaca perintah, ya, terus-menerus dan berulang. Ya, nah sekarang contohnya saya tambahkan dulu timer. Ketik saja timer. Nih, simbolnya seperti ini. Saya klik di formnya, bebas ya, mau di mana saja. Saya klik. Oke, nah kenapa timernya tampil di sini? Karena ketika saya jalankan, timer ini tidak terlihat. Ya, jadi komponen yang tidak terlihat. Ya, jadi tidak terletak di form, dia akan terletak di bawah sini. Oke, nah sekarang tadi di timer kita bisa sisipkan perintah dan perintahnya akan dijalankan terus-menerus, ya, secara berulang. Oke, nah sekarang kita coba tambahkan perintahnya terlebih dahulu. Nah, cara menambahkannya cukup mudah. Anda tinggal double klik saja timer satunya. Oke, ini kita masuk ke bagian editor untuk perintah. Nah, jadi
perintah yang akan dijalankan di sini akan dibaca terus-menerus secara berulang. Contohnya, tadi ya, kita akan buat label 1 itu terlihat dan kemudian tidak terlihat. Terlihat dan kemudian tidak terlihat. Oke, nah sekarang saya contohkan dulu. Saya tidak akan masukkan di timer, tapi saya akan letakkan di form load. Caranya double klik formnya. Contoh, saya buat di sini. Tadi label berapa? Ya, label 1 ya tentunya ya. Yang pertama ini. Anda bisa lihat namanya di sini. Klik labelnya, kemudian namanya di sini. Label 1. Oke. Label 1 dot. Oke, tadi di bagian properties untuk merubah dia terlihat dan tidak terlihat, tadi adalah visible. Oke, visible sama dengan kita beri nilai false. Label 1 visible-nya false, berarti label 1 itu tidak terlihat. Nah, sekarang kita coba jalankan. Oke, nah, jadi pertama kali form dijalankan, berarti perintah ini dijalankan juga, ya. Nah, label 1 dibuat visible-nya menjadi false. Artinya label 1 kita buat tidak terlihat, ya. Nah, jadi selain kita bisa atur untuk visible-nya melalui properties tadi ya, nih visible, kita juga bisa sisipkan melalui perintah, ya. Kita bisa merubah nilai visible-nya true atau false menggunakan perintah. Saya hapus dulu perintahnya. Sekarang kita kembali lagi. Tadi perintah untuk merubah visible-nya menjadi true atau false, ya, kita letakkan di form. Nah, sekarang kita akan gunakan timer karena timer tadi akan dijalankan terus menerus. Oke, cukup double klik saja, kemudian saya buat di sini. Sebenarnya perintahnya mudah, cukup tambahkan saja if jika label 1 dot visible-nya sama dengan true. Oke, jadi untuk operator pembanding kalau sama dengan berarti harus menggunakan 2 sama dengan ya. Oke, label 1 jika label 1 visible-nya sama dengan true, berarti label 1 terlihat. Oke, maka kita cukup ubah label 1 dot visible sama dengan false. Oke, di sini kenapa pakai 2, di sini kenapa pakai 1? Oke, di sini pakai 2 ini untuk melihat, ya, membandingkan apakah nilai dari visible label 1 itu nilainya true. Oke, apakah label 1 itu terlihat? Jika iya, maka label 1 sama dengan false. Sedangkan di sini menggunakan 1 ya, artinya nilai visible di label 1 akan diisi dengan false. Ya, berarti tidak terlihat. Oke. Sekarang saya coba jalankan. Oke, masih terlihat ya, seharusnya sudah tidak terlihat ya. Oke, mungkin belum lengkap perintahnya, saya tambahkan lagi. Else if, jika, tadi jika true ya, jika terlihat. Jika label 1 visible-nya sama dengan false, ya, maka kita rubah label 1 visible-nya sama dengan true. Oke, artinya untuk if ini ya, untuk penyeleksian ini, jika label 1 nilainya true berarti terlihat ya, maka ubah labelnya, visible-nya menjadi false. Oke, jika tidak, jika label 1 ternyata tidak terlihat, maka akan dirubah menjadi terlihat. Ya, oke, nah sekarang kita coba jalankan lagi. Masih ya, masih tidak berkedip nih, masih tetap tampil ya. Oke, nah sekarang untuk timer default-nya nih ya, default-nya di bagian properties ada nilai enable ya, enable ini berarti keaktifan ya.
keaktifan dari timer 1 itu masih false. False berarti artinya masih mati ya, berarti tidak aktif. Nah, sekarang kita celukan terlebih dahulu. Ya. Oke, kita celukan berarti timer 1 akan diaktifkan. Nah, coba kita jalankan. Oke, sudah bisa dilihat. Label 1 sudah berkedip-kedip ya. Berkedip-kedip. Oke. Nah, tadi perintahnya berarti sudah jalan ya. Oke, jadi cukup merubah saja. Jika visible-nya true, maka ubah jadi false. Ketika dia false, maka dirubah menjadi true. Oke, maka bisa dilihat. Nah, ini sudah berkedip ya. Oke, tadi berarti sebenarnya sudah benar ya. Tapi timernya, enable-nya belum true atau belum diaktifkan. Oke, kita akan coba memperlambat atau mempercepat kedipannya. Ya, memperlambat dan mempercepat kedipannya. Nah, santai saja. Caranya cukup mudah. Kita bisa atur di interval. Ya, di interval ini berarti kita bisa atur nilainya. Ya, nah sekarang untuk nilainya defaultnya di sini adalah 100. Ya, nilainya adalah 100. Nah, sebenarnya untuk satuannya itu menggunakan milisecond. Nah, artinya 1000 milisecond sama dengan 1 second. Nah, berarti kalau 100 berarti 0,1 detik. Nah, sekarang Anda bisa mempercepat atau memperlambatnya dengan cara menambah atau mengurangi nilainya. Nah, sekarang kita contohkan, saya mau memperlambat kedipannya. Berarti saya harus memperbesar atau memperkecil. Memperbesar atau memperkecil. Oke, saya coba. Saya kecil deh. Saya buat kecil. Saya jalankan. Ternyata ketika saya buat kecil, dia makin cepat. Ya, dia makin cepat. Oke, berarti interval itu ya. Kalau Anda ingin memperlambat, berarti tambahkan nilai di sana. Kalau ingin mempercepat, berarti kurangkan nilai di intervalnya. Oke, jadi cara baca interval seperti ini. Contoh. Tadi kita buat contoh 1, intervalnya 2, 3, 4, sampai dengan 100. Oke, sekarang 1 misalnya saya ubah menjadi 3, 4, 5, sampai 10. Oke, nah di antara dua baris ini, dari 1 sampai 100, atau dari 1 sampai 10, mana yang akan cepat berulang? Oke, tadi kan saya sebutkan, timer itu akan dijalankan secara berulang. Nah, secara berulang. Nah, untuk berulangnya, itu menggunakan interval. Ya, jaraknya. Nah, sekarang, kalau saya buat jaraknya dari 1 sampai 100, berarti dia akan menghitung 1, 2, 3, 4, 5, sampai 100, baru dia akan mengulangi lagi. Ya, jadi tadi ya, perintah di dalam timer akan dijalankan terus-menerus secara berulang. Oke, jadi dari 1 sampai 100, kemudian baru ulang lagi ke 1. Baru dijalankan lagi. Nah, sekarang bandingkan dengan dari 1, 2, 3, sampai 10, kemudian balik lagi. Mana yang lebih cepat? Tentu saja dari 1 sampai 10, kemudian balik lagi ya. Dibandingkan dengan dari 1 sampai dengan 100. Oke, jadi untuk mempercepat atau memperlambat, Anda bisa menambah atau mengurangi nilainya. Oke, kalau Anda ingin memperlambat, berarti Anda harus tambahkan. Ya, contoh, saya buat di sini 1000, berarti kedipannya itu 1 detik ya, per 1 detik. 1, 1, 1, 1, 1. Oke, itu ya. Nah, kalau ingin mempercepat berarti Anda tinggal mengurangi saja. Contohnya tadi saya buat di sini 10. Oke, ya. Oke. Jangan cepat-cepat.
Oke, saya ubah saja menjadi 100 lagi ya. Oke, contohnya. Oke, cukup mudah ya untuk membuat dia berkedip. Ya, kita hanya pakai visible saja. Nilai dari visible. Visible bisa bernilai true atau juga false ya. Visible untuk menentukan suatu komponen itu bisa terlihat atau tidak ya. Oke, selanjutnya kita akan masih main di timer ya. Nah, untuk label yang kedua kita akan coba merubah warna fontnya ya. Jadi dengan bantuan timer nanti kita akan coba merubah warna fontnya. Awalnya hitam, kemudian berubah menjadi putih, kemudian berubah menjadi hijau, merah, dan seterusnya. Ya, oke. Nah sekarang kita bisa tambahkan satu timer lagi, atau Anda mau pakai timer yang satu tadi boleh, ya. Oke, di sini saya contohkan, saya tambahkan satu lagi saja, saya klik di sini. Oke, tampilnya tetap di bawah ya, karena dia tidak akan tampil ketika program dijalankan. Oke, nah di timer 2 ini saya akan tambahkan perintah untuk merubah untuk merubah warna font dari label 2 ini. Untuk merubah warna suatu tulisan, ya, warna tulisan pada suatu komponen, kita bisa menggunakan atribut for color. Ya, for color. Sedangkan kalau Anda ingin mengubah warna komponen, itu menggunakan back color. Nah, bedanya apa? Nanti kita contohkan. Nah, sekarang saya contohkan dulu untuk yang for color ya. For color ini untuk merubah warna tulisan komponen. Contoh, label ini kan ada tulisannya nih ya, pemrograman visual. Nah, sekarang kita akan buat pemrograman visual ini, tulisannya ini berubah warna. Oke, saya tambahkan perintah di timer 2. Caranya tadi cukup mudah, double klik saja. Kemudian saya tambahkan perintah label 2. Ya, tadi label yang kedua, for color. Oke, sama dengan color dot. Nah, ini ya. Jadi cukup mudah untuk mencari warnanya. Label 2 dot for color sama dengan Anda isi dengan color warna apa. Contoh dia kan warnanya pertama hitam. Saya buat biar berbeda, langsung saya buat green. Oke, saya jalankan dulu. Oke, kenapa nggak berubah ya menjadi warna hijau? Oke, jangan lupa tadi ya, timer nilai default enable-nya adalah false, maka ubah menjadi true. Oke, sekarang saya coba jalankan. Oke, sudah berubah ya. Sudah berubah warna. Oke, nah sekarang kita tambahkan warna baru. Tambahkan warna baru. Contoh, saya copy saja. Saya ganti menjadi yellow. Oke, kita lihat perubahannya bagaimana. Oke, nah kita lihat perubahannya. Nah, perintah ini dijalankan terus-menerus ya. Terus-menerus. Oke, di timer melalui timer 2. Label 2 for color-nya akan dirubah menjadi green. Kemudian label 2 for color-nya akan diganti dengan yellow. Nih ya, diganti dengan kuning. Nah, berarti kenapa dia tidak terlihat perubahannya ya? Oke. Karena di sini nilai terakhirnya adalah kuning, maka dia akan yang terlihat nilai terakhir saja yaitu kuning. Ya, nah, sekarang saya perlu ada bantuan ya. Saya pakai variabel bantuan. Oke, di sini saya buat satu variabel yang namanya integer a ya, integer a. Saya buat variabel a akan bertipe data integer. Integer berarti bilangan bulat. Oke, nah sekarang di form load
Form load ini event yang kalau saya double klik di form, event ini dijalankan ketika Anda F5 dan form itu pertama kali dijalankan, maka perintahnya di sini akan dijalankan. Oke, saya isi A sama dengan 0. A tadi apa? A tadi adalah variabel yang bertipe data integer, bilangan bulat ya. Jadi ketika saya jalankan pertama kali, A akan bernilai 0.